Saya share dulu ya materi saya. Sudah kelihatan nggak ininya, materinya? Masih loading, Pak. Masih loading. Lambat. Masih loading juga. Masih, Pak. Kenapa ya? Belum kelihatan? Belum, Pak. Sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Apa ya? Bentar. Atau saya matikan video saya supaya lebih ini kan. Nah, video saya. Kenapa nggak bisa? Mana? Kok nggak bisa muncul? Apa ya? Oke, video saya matikan dulu, mungkin terlalu berat. Kelihatan? Belum? Belum, Pak. Ya? Belum. Belum juga. Iya. Coba saya ganti ya. Coba saya ganti dengan yang ini. Sudah, Pak. Sudah. Oke, berarti ininya apa namanya? Baik. Nah, kita akan coba menginginkan teknik bagaimana merunut atau mensequencing DNA. Seperti biasa, LO kita adalah Anda mampu memahami bagaimana merunut susunan nukleotida dari suatu fragmen DNA target, apakah itu suatu gen ataupun target yang lain, ya, untuk diketahui isinya. Jadi Anda punya fragmen, kemudian
Anda lihat isinya. Nah, kemudian Anda bisa analisis lebih lanjut. Ini adalah pustaka yang bisa Anda pelajari ya, perdalam mengenai metode in molecular biology, mengenai DNA sequencing protocol. Ya. Kemudian WATS untuk automatic fluorescent DNA sequencing yang menggunakan ABI Prism 310. Ya. Kemudian juga Anda bisa lihat juga yang automatic sequencing yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu next generation sequencing assembly. Ya. Nah, apa itu DNA sequencing? DNA sequencing itu tiada lain adalah suatu proses ya untuk mendeterminasi ya, untuk mengetahui sekuen nukleotida ya yang berisi apakah itu adenin, timin, sitosin maupun guanin yang terdapat di dalam suatu fragmen DNA target kita. Hari ini tentu saja ya perkembangan mengenai alat maupun teknik untuk mensekuensi ini sudah sangat-sangat maju. Dengan demikian, maka tidak ada lagi masalah ya untuk melihat atau mengetahui komposisi nukleotida yang ada di dalam fragmen DNA. Ya. Dan ini sangat-sangat berkembang pesat sejak ya dilakukannya program Genome Project untuk manusia ya yang berlangsung pada tahun 1980-an ya dan berhasil selesai ya di tahun 2003. Nah, tentu saja perkembangannya dari mulai teknik yang sangat sederhana sampai kepada yang modern untuk mempercepat tadi merupakan bagian yang sangat historik, yang sangat penting. Bagaimana perkembangan daripada teknik mensekuen ini? Pertama, ya seperti sebelah kiri Anda itu, teknik klasik yang digunakan adalah dengan isotop radioaktif, ya, melabel si fragmen DNA tadi, ya, dengan isotop radioaktif. Dan itu berlangsung cukup lama. Dan berikutnya, ya, muncul label yang bukan non radioaktif. Karena untuk isotop radioaktif ini handlingnya yang berat. Ya. Yang pertama memesan ya isotop radioaktif di beberapa negara tentu saja berbeda-beda ya. Ini mudah untuk negara maju, tetapi yang berkembang agak sulit. Oleh karena itu muncullah teknik yang kedua, yaitu non radioaktif. Ya. Dengan label fluoresen. Ya. Nah, itu juga berkembang dari fluoresen yang satu sampel 4 sumur menjadi satu sampel 1 sumur. Ya. Jadi perkembangannya ini sangat. Nah, kedua ini kan tadi berkembang lagi dengan pilihan teknik yang diinikan. Yang pertama, tentu saja metodologi untuk perunutan tadi, yaitu dengan metode Sanger. Yang kedua adalah dengan metode Maxam and Gilbert. Metode Sanger didasarkan kepada sintesis berdasarkan enzim yang digunakan dari DNA
yang satu untai. Nah, ini kita lihat ya bagaimana Sanger itu berkembang. Ya. Kedua-duanya ini tokohnya, yang kiri Sanger, kemudian yang Maxam and Gilbert. Jadi di Maxam and Gilbert, kemudian dengan bagaimana susunan masing-masing tahapannya. Nah, yang digunakan adalah zel poliakrilamid. Ya, jadi pada sekuen mesin sequencingnya terdiri dari bentuknya itu segi 4, panjangnya 1 meter, ya kurang lebih 80. Ini kan 0,80, lebarnya 60 cm berdiri, dan kemudian tadi di ini kan. Sedangkan Sanger itu ya sama juga menggunakan ini kan tadi dengan metode enzimatik, ya melabel ujung daripada setiap DNTP tadi komponennya, kemudian sama-sama menggunakan gel akrilamid, ya, elektroforesis, dan berlangsung cukup lama. Ya, yang klasik itu biasanya kita preparasi pagi, ya, kemudian baru sore selesai, 8 jaman. Ya. Kita lakukan, baru kemudian dianalisis. Nah, publikasi yang terkait dengan Sanger, metode Sanger ini, yaitu dipublikasi dalam suatu jurnal yang sangat prestisius, yaitu PNAS, ya. DNA sequencing dengan chain terminating inhibitor, ya. Ini yang pertama kali dikemukakan oleh Sanger tadi, metodenya secara klasik, ya. Ini di publikasi Anda bisa baca awalnya. Jadi kembali lagi prinsip dasar daripada Sanger tadi, si DNA-nya dipecah dulu menjadi single stranded, kemudian digunakan primer. Ini ya, jadi primer di mana si P-nya itu dilabel, ya, dengan radioaktif. Nah, kemudian barulah satu demi satu dari primer awal tadi, ya, dilakukan runutan berikutnya. Ini yang labelnya itu label radioaktif yang digunakan. Jadi nanti akan ada pemanjangan, ya, dari primer standar tadi, ya. Kemudian kita akan melanjutkan, begitu nempel primernya itu di DNA target, maka satu persatu itu akan terpreteli, ya, terinikan di dalam pita yang Anda lihat sebelah hasilnya itu. Jadi satu sampel itu 4 sumur. Jadi kalau ada 40 well atau sumur, maka hanya diisi 10 sampel. Nah, sampel pertama itu setelah primernya diperpanjang, ya, masing-masing akan muncul. Anda lihat, ya, yang pertama adalah C. Jadi kalau bacanya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah ke atas. Nah, ini yang biru ini adalah, ya, ini dibedakan 4 macam dengan warna berbeda, tetapi sebetulnya di awal-awal itu semuanya hitam, ya. Nah, supaya memudahkan, ya, ini penjelasan ke Anda, dibaca dari bawah. Jadi, nah, berdasarkan hasil reaksi yang terjadi di sebelah kiri, maka hasilnya di dalam gel poliakrilamid yang vertikal tadi, ya, akan muncul. Yang pertama adalah C,
Yang berikutnya ke kanan adalah T, ya, berdasarkan urutan. Nah, ini sama juga. Jadi kalau Anda lihat sebelah kirinya, nah jadi C muncul CT, T, ya. Ya, ini T. Kemudian T lagi, ya, baru bergeser ke sebelah kiri G, ya, geser lagi ke sebelah kiri lagi adalah A, ya. Jadi berdasarkan ini tadi, ini paralel antara sebelah kiri itu reaksi kimianya, sebelah kanan itu hasilnya. Jadi ini tadi A, dari A akan bergeser lagi ke G, G bergeser ke C, ya. Dari C ke T, ya, ke G, ke A, dan seterusnya. Ini apa namanya, memudahkan untuk pembacaan tadi, ya, di dalam gel akrilamid yang kita dapat. Nah, ini adalah tahapan-tahapan reaksi kimia yang terjadi, ya, pada ini kan tadi. Jadi kita lihat dulu ini kombinasi. Anda konsentrasi sebelah kiri dan kanan saja, jangan lihat yang modern yang ini kan tadi. Jadi Anda sebelah kanan ini Sanger sequencing tadi, ya, masing-masing ini adalah sumurnya sebelah atas. Kemudian dari sumur tadi, ya, tergantung panjangnya tadi, ya, makanya panjang karena apa namanya, gel akrilamidnya itu panjangnya hanya sekitar 80 cm, ya. Maka sepanjang itulah hasil yang kita dapatkan. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ya, ini mulai dari A, ya, tadi ini sampel pertama A, T, ya, kemudian C, G, ya, kemudian T, kemudian ke G lagi, ya, ke T lagi, ya, ke C, kemudian ke G lagi, dan seterusnya sampai ke atas. Jadi bacanya itu dari yang paling bawah sampai ke ujung. Barulah Anda pindah ke sampel yang kedua. Nah, jadi manual, di awal itu manual. Dan label radioaktif itu di mana? Nah, jadi label radioaktif yang digunakan itu ada 3 macam. 32P, 35S, atau 33P. Nah, biasanya yang digunakan adalah 32P. Jadi kalau Anda lihat yang A, yang atas itu adalah single sequence, tunggal, yaitu 5' ke 3', maka di bagian ujung depan itu ada fosfat. Ya. Nah, fosfatnya itulah yang dilabel, 3 fosfat tadi dilabel dengan P32. Nah, berikutnya, maka si sekuen tadi, ya, itu 5' yang mengandung ujungnya itu adalah P32. Karena kalau tidak dilabel, kita tidak bisa baca pita-pita yang muncul nanti di gel akrilamid. Nah, barulah dengan primer awal tadi merunut ke sebelah kanan. Ini daerah forward. Nah, sekuen kebalikannya itu disebut sebagai reverse, kebalikan dari 5 ke 3 juga, tetapi arahnya yang berbeda. Nah, ini kan. Nah, ini hasilnya, ya. Gelnya ini misalkan ada 10 sampel, 10 GATC ininya, ya. Ya, terbagi 4. Nah, Anda lihat, ya, kalau itu sekuen berulang, ini bisa lihat yang pertama tadi, ya. Mulai misalkan dari sini adalah C, kemudian ke A, kemudian ke G, dan seterusnya. Nanti berulang, ya, di sini Anda lihat, ya, dari mulai T, TJ, 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 terus dan ke atas. Nah, ini dibaca secara manual, ya. Nah, ini contoh-contoh hasil-hasil
yang ini kan. Semakin jelas dan bagus, maka semakin mudah untuk dibaca di dalam ini. Dan biasanya saya kebetulan dari mulai awal ini sudah mengalami teknik yang pertama ini, ya, di awal-awal tahun 1989, ya, saya sudah waktu S2 saya sudah mulai ini kan. Ya. Jadi, nah didapatkan ini ya teknik tadi dengan 4 sampel, ini berarti dua sampel dengan runutan yang berbeda-beda. Ini adalah urutan masing-masing dengan komposisi nukleotida yang dirunut secara bertahap. Kemudian selain Maxam and Gilbert, muncul lagi tahun yang sama sebetulnya, ya tadi Sanger yang kita bahas ini Sanger, ini Maxam and Gilbert. Ini dipublikasi di jurnal prestisius yang sama, New Sequencing Method for a New Method for Sequencing DNA. Jadi ada alternatif ini kan lagi. Ya. Nah di sini dia menggunakan label ya yang dengan reaksi kimia yang agak sedikit berbeda. Ya. Ini yang dilakukan oleh Maxam Gilbert. Ininya reaksinya akan berbeda sedikit. Jadi mereka menggunakan A atau G atau A, dan C kemudian CT. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat sebelah kiri, ya, mulai tetap dari bawah, ya. Jadi dia akan lihat urutannya, misalkan ya, di sini adalah G, nah, G atau A, G atau A atau G. Jadi kalau yang ini berarti yang sebelah kiri ini dia ada di posisi G atau A, ya. Tetapi karena A atau G-nya tidak ada, maka dia adalah G. Jadi sedikit agak agak bingung sedikit, tetapi sebetulnya bisa kita pilah-pilah. Ya. Nah, kemudian kalau C jelas. Bagaimana kalau T? T itu kalau C-nya tidak ada, ya, tetapi yang di kanan CT-nya ada. Nah, ini berarti adalah T, misalkan. Nah, itu yang diinikan. Tetapi kalau C ada, nah berarti ini adalah C. Jadi pelan-pelan nanti bagaimana membedakan antara maksam. Hasilnya akan sama. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh, sehingga tetap saja satu sampel 4 sumur dengan A atau G atau A, C dan C. Jadi di sini saja yang membedakannya, kemudian reaksi-reaksi berlanjut. Nah, dengan demikian, tadi kalau tadi Sanger itu sudah langsung saja GATC misalkan ya. Kalau ini harus ini kan tadi pelan-pelan di. Nah, Maxam Gilbert tadi ya. Nah, di sini kita lihat yang sebelah kanan ya. Jadi ini adalah sumur gel akrilamidnya ya. Dan yang keempat sumur tadi dengan komposisi sebelah kiri itu G ya. Nah, yang di tengah kedua itu adalah G atau A. Yang ini C atau C, yang ininya C. Dengan demikian, kalau dia ada di posisi paling bawah ini, kenapa dia T? CT itu berdekatan dengan C. Kalau di C-nya tidak, sebelah kanannya tidak ada, maka itu adalah T. Ya. Sedangkan yang kedua itu yang C, ya, di CT-nya ada, di C-nya ada, maka dia adalah C. Ya.
Nih pelan-pelan untuk membaca. Nah, bagaimana kalau G? Kalau G-nya ada, di GA-nya ada, itu adalah G. Ya, berikut. Nah, yang ini, ya, kenapa dia T? Karena sebelah kanannya, ya, di CT ada, C-nya tidak ada, maka dia adalah T, bukan C. Tapi kalau C-nya bagaimana? Harus sebelah kanannya harus ada, seperti yang di sini tadi. Ya, CT-nya ada, C-nya ada, berarti dia adalah C. Bagaimana Pak dengan G? Berarti kalau G-nya ada, GA-nya adalah, itu pastilah G. Ya. Jangan bingung, dengan yang penting adalah menentukan si keempat sumur tadi komposisinya apa saja. Kemudian reaksi berantainya mirip ya dengan, tentu saja karena agak sedikit jelimet tetapi akurat, nah, sama-sama akuratnya, maka yang lebih praktis ya orang mengambil yang Sanger ya, tidak sedikit. Nah, ini kemudian reaksi berikutnya ini kan manual ya. Manual semuanya dilihat dan masuk pada apa yang kita kenal dengan automatic sequencing. Nah, ini perkembangan berikutnya ya muncul tadi yang secara manual ini kan tadi dilakukan secara otomatis menggunakan mesin yang ini kan tadi. Ini dipublikasi oleh Bridge ya di Clinical Chemistry tahun 89. Ini mulailah penggunaan kombinasi antara PCR dengan metode Sanger ataupun metode Maxam and Girard. Ini sudah mulai penggunaan PCR di sini. Nah, bagaimana Pak sebelumnya tanpa PCR? Karena pada saat itu mesin PCR belum ditemukan. Seperti kuliah kita minggu yang lalu ya, bahwa mesin PCR oleh Carl Smulis tadi didapatkan sekitar tahun 85-an ya. 85 kemudian dapatkan hadiah Nobel. Nah, ini mesin otomatis. Jadi saya perlihatkan ke Anda. Nah, saya tidak punya gambar yang vertikalnya tadi ya. Nah, dari yang vertikal generasi awal-awal mensequencing nanti akan karena dilabel dengan radioaktif, kemudian dibuatkan fotonya seperti kita foto hitam putih. Ya, kalau kita dipoto ya ada klisenya ya. Nah, klisenya itu sebelah kiri ya. Saya biasanya kita lakukan secara manual, kemudian dari bawah AGCT dan seterusnya ya. Nah, baru dicek biasanya berdua kami dengan teman. Kalau menurut saya nanti dirunutkan dulu menurut saya, kemudian teman saya. Nah, kalau sudah sama berarti memang kita membaca sekvennya sudah benar. Ini yang awal-awal kita manual. Nah, berikutnya mulailah yang masuk ke automatic sequencing. Jadi ini yang AB sequencer ya. Kalau yang bawah ini adalah asam amino analyzer ya, yang bawah. Nah, yang sebelah kanan ini itulah yang mulai sequencing yang awal secara otomatis ya. Jadi gelnya tetap akrilamid ya, kita isi di sini dulu. Kemudian mulailah dihubungkan dengan komputer otomatis ya. Karena nanti hasil yang tadi manual tadi bisa direkam kemudian masuk ke komputer. Ini contoh bagaimana ya berderetnya mesin-mesin yang otomatis tadi ya, berderet. Anda lihat ya, satu gedung ini bisa puluhan dan di ujung nanti ada pusat komputer yang merekam semua, enggak satu-satu ya. Jadi nanti mesin nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya sudah nanti direkam di bagian IT-nya. Semua data tadi. Oleh karena itu
kenapa waktu sekven walaupun pendek-pendek, tetapi karena mesinnya banyak ya, sehingga fragmen tadi dengan mudah bisa di ini. Sampai sini ada yang bertanya nggak mengenai yang manual? Kita akan masuk pada yang detailnya. Silakan, ada yang bertanya untuk ini? Perkembangan dari teknik awal ya, bagaimana mensekuensi secara manual dengan radioaktif. Nah, ini sudah mulai yang ini nanti dilakukan non radioaktif. Kalau ini masih radioaktif, ini non radioaktif dengan fluoresen yang ada yang bertanya sampai sini? Ya, Asri, gimana Asri? Sudah cukup jelas? Asli? Cukup jelas, Pak. Ya. Nah, jadi secara historik dan kebetulan saya mengalami dari sejak awal, beruntung saya untuk mesin sequencing yang klasik yang berat tadi, ya, yang awal-awal kemudian baru ke yang otomatis. Nah, yang otomatis ini menggunakan seperti yang saya sebutkan masih 4 di awal-awal adalah satu sampel 4 sumur dengan masing-masing sumur itu dilabel ya dengan fluoresen yang berbeda-beda. Nah, mesin pertama yang mengembangkan ini adalah dari Applied Biosystem. Tetapi ya sumurnya itu satu sumur ya dengan label berbeda-beda. Kalau itu ada 40 sumur ya, maka ada 10 sampel. Nah, dengan 4 warna yang berbeda, A misalkan diberi warna hijau ya. Kemudian T diberi warna fluoresen yang merah, C dengan biru, misalkan ACT, G-nya dengan yang kuning. Misalkan. Jadi kita bisa mendapatkan ya pitanya itu berdasarkan warna-warni tadi. Nah, kalau itu dia satu sampel 4 sumur, maka kita lihat dengan mudah ini kan. Nah, kemudian berkembang ya dengan mesin AB system yang berikutnya tidak perlu 4 sumur ya, cukup 1 sumur saja karena warna-warnanya bisa terintegrasi berbeda. Nah, inilah yang kita kenal dengan teknik kapiler. Dari tadi gel akrilamid berkembang ke kapiler. Nah, kapiler tadi tidak perlu ada 4 sumur. Apa bedanya antara gel akrilamid dengan kapiler? Jadi kalau dengan kapiler cukup 1 sampel ya, bisa 1 sumur ya. Karena dia bisa membedakan apakah itu A, T, C atau G. Nah, ini ya. Jadi poliakrilamid. Nah, ini yang klasik tadi 4 sumur kemudian dengan fluoresen label yang berbeda-beda. Fluoresen yang harus 4 sumur nah menjadi 1 sumur. Maka akan muncul bukan pita tetapi di sini ya hasil dari pembacaan fluoresen. Ini masih belum terlalu jelas, bukan dengan komputer yang ada. Nah, ini. Nah, dengan automatic sequencer, maka nanti ada laser. Laser yang bisa membaca ke-4 warna yang berbeda. Nah, ini dari Singelstein tadi, ya karena sudah mulai dilabel dengan fluoresen yang berbeda-beda, maka si mesin laser tadi bisa mengeluarkan hasil
yang di di screen dengan foto multiplier, ya, sehingga didapatkan hasil yang berunutan, ya, satu sumur, ya, dengan, ya, urutan nukleotida yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya adalah 4 sumur, ya, karena warnanya tidak bisa dibedakan, satu warna fluoresen saja. Kemudian sekarang menjadi 4 warna fluoresen yang berbeda. Ini adalah historik perkembangan automatic sequencer tadi, dimulai dengan gelnya akrilamid, kemudian dengan sistem kapsel. Nah, ini ya, Anda lihat, ini adalah hasil daripada runutan tadi. Dengan bisa dibaca, tidak. Nah, ini dengan beberapa di atasnya mulai ada hasil bacaan secara otomatis. Walaupun mesinnya sudah otomatis, tetapi hati-hati, ya, karena bisa saja si mesin tadi membacanya kurang akurat, adanya beberapa pemikiran. Oleh karena itu kita recheck, ya, dari hasil kita dengan penogram yang seperti ini. Nah, tentu saja kita akan memulai dengan primernya. Nah, kemudian si primer tadi baik forward maupun reverse, ya. Kemudian berikutnya adalah pemanjangan daripada pembacaan hasil sekuensi. Dengan demikian kita akan mendapatkan, ya, urutan dari yang awal dibaca dari bawah tadi sampai ke kanan, maka Anda akan mendapatkan data seperti berikut. Nanti kita akan dapatkan. Ini apa namanya, mesinnya sekarang bagaimana, tiap-tiap ini bisa menangani berapa mesin sequencing, ya. Ini yang saya ambil di Paris ini yang sudah dengan Human Genome Project-nya dan berbagai. Jadi di ujung ini ada pusat komputer yang menghubungkan. Walaupun memasukkannya ini masih manual, ya, belum ini kan tadi. Kemudian nanti memasukkan pun secara otomatis berkembang. Nah, balik lagi supaya lebih jelas, ya. Jadi yang pertama adalah sebelah kiri itu adalah radioaktif, ya, IATC, ya, dengan masing-masing muncul pitanya. Kemudian berkembang fluoresen dengan 4 sumur, kemudian menjadi 1 sumur karena GATC-nya sudah dilabel yang berbeda. Ini historik perkembangan yang awal. Pembacaannya sama, ya. Jadi kalau pembacaan di sini ini apa? Ini A, ya. Baru A, baru kemudian T. Kalau bentuk seperti ini, maka Anda bisa duga, ya. Ya. Berikutnya bulan hadir, ya. Ini metodenya Maxam and Gilbert atau Sanger? Bulan, dengar suara saya? Kalau seperti ini. Bulan dengar suara saya? Bulan? Fitria barangkali. Kalau Bulan tidak ini. Fitria? Dengar suara saya? Iya, Pak. Ini, iya, Pak. Dengar, Pak. Nah, ini Maxam and Gilbert atau Sanger? Kalau Maaf, Pak, yang mana, Pak? Ini semuanya pembacaan seperti ini. Maxam and Gilbert atau Sanger? Reaksi kimia yang berlangsung. Ya. Maaf, Pak, dari ulang, Pak. Internet saya sepertinya tidak stabil. Oke.
Anda bisa melihat gambarnya kan? Iya, bisa, Pak. Nah, Heeh. kalau bentuk ya data seperti ini, Anda duga ini Maxam and Gilbert atau Sanger reaksi kimia yang digunakan? Yang Sangar, Pak. Soalnya Hmm. kalau yang Max Samuel Gilbert kan dia yang tadi Bapak jelaskan yang jelimet itu, yang sebelah kiri. Ya, kalau sebelah kirinya itu yang 4 itu adalah G, kemudian G atau A, ya. Iya. Kalau T-nya itu T atau C, kemudian Iya, C, heeh. itu Iya, pastilah sumur itu itu Maxam and Gilbert. Max Samuel Gilbert, iya betul, Pak. Kalau ini adalah Sanger. Iya. Ya, karena sudah langsung Sangat. tidak ada lagi atau ya. Jadi kalau di dalam ini harus lihat T dan C-nya, G atau A. Nah, kalau Sanger itu udah langsung terpisah. G A T C ya. Nah, sebelah tengah itu adalah pembacaan ya berdasarkan digabung ya menjadi satu. Nah, sebetulnya kalau pakai fluoresen pun tetap ya dia 4 sumur di awalnya. Nah, karena fluoresennya hanya satu macam. Ya. Nah, kemudian setelah fluoresennya menjadi 4 macam, maka masing-masing ditandai dengan misalkan kalau di kita seperti partai ya ada yang Golkar kuning, kemudian ada Demokrat biru kan, kemudian ada PKS putih gitu misalkan. Nah, itu sebagai contohnya. Tentu saja kalau pakai jaketnya kuning pastilah dia Golkar. Nah, di sini misalkan sama, kalau kuningnya apa G misalkan, berarti itu adalah G gitu kan. Nah, sama seperti itu. Atribut-atribut yang berbeda tadi 4 macam, karena hanya 4 macam ya, maka kita bisa melihat dari warna yang muncul dari hasil penogram. Ya. Oleh karena itu, di dalam perkembangannya, ya, Maxam and Gilbert ya tidak banyak dipakai, tetapi beralih ke Sanger. Makanya secara historik Anda bisa, nah ini kan kenapa kok Maxam and Gilbert tidak banyak dipakai, agak sedikit jelimet. Ya. Kalau ini sudah direct. Nah, jadi Anda lihat dari penogram yang didapatkan, yang muncul adalah coba yang dari 180 sampai ke 240. Ya. Ini hasil sekuennya bagus. Artinya Anda bisa membedakan satu bahasa dengan bahasa yang lain. Misalkan ini yang warnanya hijau, ya itu adalah labelnya A. Maka muncul otomatis si mesin tadi akan mengatakan yang sebelah atas itu pembacaannya adalah A, kemudian warna berikutnya adalah G, kemudian warna yang lain adalah C, nah, C dengan warna yang berbeda, kemudian T-nya adalah merah, dan G-nya, dan seterusnya. Nah, kalau bentuk penogramnya seperti ini, ya, maka Anda bisa mudah, tidak ragu lagi. Nah, tetapi seringkali Anda lihat, ya, tidak seindah seperti yang baris pertama. Ya. Nah, sehingga ada dua warna yang numpuk. Ya. Nah, bagaimana mesin nanti memilah berdasarkan Anda di-recheck. Ya. Ini hasil sekuen yang secara otomatis nih ya sudah menggunakan 4 warna, kemudian 1 sumur. Nah, jadi di sini ada efisiensi ya. Kalau si sumur tadi 40 ya jadi 40 sampel. Padahal tadinya kalau sumurnya 40 hanya 10 sampel. Itu. Nah, dengan sistem kapiler yang kemudian berkembang sekarang ini, yaitu dengan Anda bisa menyuntikkan berbagai sampel dengan jumlah yang cukup banyak, karena otomatis si mesin akan mengunikan. Ya. Nah, jadi kembali lagi saya ingatkan, manual dengan radioaktif, kemudian fluoresen dengan
4 sumur, kemudian fluoresen yang 1 sumur. Makin clear kan dengan apa penjelasan saya? Nah, tentu saja ini adalah metode Sanger. Ya. Anda bisa juga otomatiknya itu kalau menggunakan Maxam and Gilbert dimulai dengan G, ya, G atau A, ya, kemudian T atau kan, dan seterusnya. Ya. Ini dengan label yang karena Anda sudah saya ceritakan dengan mudah menangkap bagaimana membaca. Jadi ini kita lihat ya perbandingan sampel yang sama menggunakan radioaktif ataupun dengan. Anda lihat kalau yang ini kan T beralih ke G ya, A ya, kemudian ke T ya, kemudian ke C, A, G, T. Ini yang manual. Nah, pakai fluoresen dengan 4 sumur ya, yang berbeda. Ya, ini sebetulnya warnanya tidak warna-warni ya. Ini adalah satu warna yang kemudian tetap karena posisinya yang berbeda maka dia T dan seterusnya. Nah, ini 1 sumur 1 sampel ya. Nah, berarti nanti ini adalah TT, nah, udah langsung keluar warnanya itu direct. Kalau ini bisa baca karena tergantung pada sumurnya. Ini adalah mirip dengan yang manual, tetapi labelnya saja yang berbeda. Ya, ini tahapan-tahapan. Nah, kemudian di sini hasil pembacaannya kita akan masuk lebih detail lagi. Nah, sekarang saya ingin memberikan ke Anda aplikasi langsung. Ya, jadi begitu Anda ya mendapatkan produk. Nah, sekarang ini ya situasinya adalah bahwa target Anda itu di PCR. Oleh karena itu yang di sequencing adalah produk PCR. Ya, produk PCR DNA target. Nah, berapa ukurannya? Tentu saja memakai primer kan. Primer yang digunakan untuk PCR tadi. Nah, begitu Anda sudah punya produk PCR, ya nanti gambarnya saya lengkapi supaya lebih ini kan. Purifikasi produk PCR. Jadi sebelum di sequencing itu harus dipurifikasi dulu produk PCR kita. Boleh dilakukan oleh kita sendiri. Kalau kita belum mampu ataupun terlalu ribet, dimintakan kepada si penerima jasa sequencing. Saya belum produk PCR saya belum dipurifikasi. Nah, ada kit tertentu yang maka biasanya dikenakan jasa untuk purifikasi produk. Ya. Nah, kemudian dikirim ke penerima jasa sequencing. Dalam hal ini di kita adalah genetika science yang biasanya banyak dan yang lain-lain juga bisa. Ya, yang saya biasanya pakai genetika science. Kemudian yang disekuen di First Base ya di awalnya di Singapura, sekarang udah pindah ke Malaysia. Ya. Nah, mereka akan tanya lagi, jasa sequencingnya forward atau reverse? Jadi, apa yang dimaksud forward dan reverse? Dari arah template sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya. Ini, sayangnya di Indonesia ini ya, banyak yang kalau men-sequencing itu hanya sebelah. Forward saja atau reverse saja. Alasannya adalah dana. Ya. Nah, tetapi kalau Anda tidak lengkap forward dan reverse, data Anda dipertanyakan. Ya. Karena yang forward saja masih memiliki kesalahan.
reverse saja memiliki kesalahan. Kalau digabung, nah jadi nanti di alignment yang mestinya kalau dia bagus, ya, itu bintang semua. Kalau kedua sekuen forward dan reverse-nya tadi digabungkan, itu sebelah yang overlap tadi harus menunjukkan bintang. Ya, bintang kemudian barulah. Jadi jangan sekali-kali ya kalau mensekuen hanya forward saja dan reverse saja. Nah, kalau di publikasi itu bisa ditolak gitu ya. Kalau misalkan untungnya yang ini kan Anda tidak menjelaskan forward dan umumnya harus Anda mensekuen forward dan reverse, baru kemudian di alignment. Nah, akan muncul hasil sequencing. Ini tahapan-tahapan yang nanti Anda akan dapatkan melalui proses ini. Nah, bagaimana realnya, Pak? Nah, ini ya. Jadi Anda kirim ke perusahaan sequencing tadi ya, jasa sequencing tadi. Ini saya kirimkan contoh ini ya dengan format yang sudah saya kirimkan, kemudian hasilnya seperti ini ya. PT Genetika Sains Indonesia ini untuk saya. Ini kebetulan ini contoh yang baru yang 30 Oktober. Ya, berarti saya sekuen minggu yang lalu ya saya terima. Ya, ini nah nanti Anda akan mendapatkan jawaban kalau dia berhasil mensequencingnya baik, akan ada data ya. Nah, di sini ordernya, nomor ID-nya, kemudian kode aksesnya. Nah, kode akses ini harus Anda karena untuk membuka file berikutnya dari isi yang Anda ini ya. Nah, kemudian Anda harus mengklik dengan HTTPS download. Nah, download base-nya. Begitu Anda klik yang ini, maka Anda akan muncul nah seperti ini. Ya. Yaitu ID-nya akan ditangkap, kode aksesnya Anda copy saja. Kemudian siapa user yang diinikannya. Kemudian baru setelah Anda isi baru klik submit. Ya. Submit, maka ya Anda akan mendapatkan berikut. Nah, dari sini saya akan langsung ini tambahan direct supaya Anda bisa mengikuti tahap berikutnya ya. Saya stop share dulu ya. Saya masuk ke aplikasi supaya Anda tidak bingung. Jadi kalau saya ambil misalkan ini ya. Contoh. Jadi begitu saya ini dulu aja share lagi ya dengan saya ambil share. Oke. Saya ambil yang share ini, kemudian saya share. Jadi supaya Anda bisa ngikut. Nah, ini, sudah kelihatan gambarnya? Sudah kelihatan? Oke, ya. Nah, jadi data yang sudah di-download dari tadi ini Anda simpan di file tersendiri. Nih, contoh ini dengan mahasiswa saya. Ini kan saya menggunakan ini marka untuk rumput laut ya. Rumput laut bisa Anda gunakan, bisa juga dari mitokondria ya. Ini contoh nih ya, rumput laut dengan saya pakai dua marka ya. Markanya adalah MATKA dan RBCL. Jadi dua primer yang ini kan untuk rumput laut. Nah, nanti sebagai contoh di RBCL ya. Di RBCL nah, ini adalah RBCL contoh ya. Nah, nanti
Anda akan mendapatkan download itu adalah sequence result yang paling bawah. Kelihatan? Ya. Nanti yang tadi begitu filenya dibuka akan keluar sequence result nomor yang sesuai dengan NIAT. Nah, dari sini ya Anda akan download ke file Anda. Maka akan muncul nih ya. Jadi yang ini tadi. Ini adalah nah, ini ya itu kan tadi bagaimana si penogramnya muncul tadi ya. Nah, tiap ini sampel nomor. Oke, saya tutup ini ya. Kemudian yang keduanya Anda akan mendapatkan hasil pembacaannya. Nah, ini ya. Misalkan tadi ini MW1 dengan marka RBCL. Forward. Bapak maaf, kayaknya tidak tertampil ya Pak filenya. Tolong nih. Iya Pak. Padahal udah saya share ya. Ini cuman yang ininya doang, yang file explorer-nya doang. Nama file-filenya aja. Oh, nggak ini ya. Bentar, gimana caranya? Ini kelihatan yang ini. Hanya nama-nama filenya aja, Pak. Nama filenya yang mana? Share-nya share itu Pak Dedi, share desktop Pak Dedi. Ini stop share dulu. Jadi gitu. stop share dulu. Gimana Mbak? Kemudian pilih share yang desktop. Oh itu ya. Di mana? Share, advance, basic, advance. Ya nanti di share itu kan ada biasanya ada pilihan, ada kotak-kotak yang file-file yang akan di share ya Pak. Ya, ya. Nah, cari yang bacaannya desktop Pak. Desktop, RBCL. Nggak ada di sini basic sama advance. Yang di saya itu ada share sound, optimis predictive. Ini kalau saya klik yang ini, itu hanya basic sama. Kalau hanya klik share konten yang dari Zoom-nya, yang terbuka apa Pak? Ini adalah tadi sequence result tadi. Maksudnya kan biasanya ada pilihan ya, maksudnya mana yang mau kita share begitu. Nah, coba Pak ya, ini diklik nah ini kan kelihatan nih PPT-nya kelihatan. Nah, sekarang saya mau ke bukan PPT ini yang ke tadi. Ke yang share screen-nya itu bukan PPT tetapi ini file ya. Ini. Mungkin bisa balik seperti yang tadi Pak. Tadi tuh sudah kelihatan bisa ganti-ganti dari My Computer ke file ya. Jadi nanti dicari di bawah. Nah, ini kelihatan nggak? Belum. Kalau My Computer-nya kelihatan. Tapi ininya filenya nggak ada. Kalau diklik, iya dia coba. Kayaknya dia nggak akan berubah. Balik yang tadi sih Pak, yang sebelum ini deh. Tadi enggak, ini masih. Ini sequence result. Terlihat. Ya. Kemudian saya ingin lihat isinya. Ya. Gimana caranya? Boleh. Coba diklik Pak. Nah ini. Nah ini kan kelihatan, tapi masih di My Computer ya. Nah kemudian saya mau tadi masing-masing ini kan first base untuk MW1. Saya klik lagi. Nah, keluar ini adalah hasil penogramnya. Nggak kelihatan? Di kami masih My Computer-nya yang terlihat. Oh, gimana cara? Jadi bisa di stop share terus kemudian nanti share-nya yang hasil itu juga bisa sih. Jadi mungkin bolak-balik gitu ya. Kemudian bentar. Ini yang di stop share. Stop share ini ya, stop share. Kemudian ke screen lagi, ke sini, share. Kelihatan? Nah ini sudah kelihatan. Jadi ini aja Pak yang dipakai. Jadi nanti Bapak bisa
kayaknya masih bisa untuk buka my komputernya, bisa buka ini juga gitu. Oke. Nah, kalau ini udah kelihatan kan ininya apa namanya hasil itunya. Sekarang saya indikan supaya Anda seringkali bingung di dalam membaca ini. Nah, ini aplikasi untuk yang pemula ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini nih hasil ininya, sekuennya. Kelihatan nih sekarang. Ya. Terlihat. Nah, ini yang mau saya tunjuk MW1, RBCL1, ini kan data. Nah, data-data ini ya semuanya ya. Ini kan forward. Kemudian Anda copy ya. Copy ini nama MW1-nya itu yang bagian forward. Ya. Nah, ini harus mulailah Anda masuk ke Mega. Ya. Nah, ini kan kemarin sudah disampaikan Mega ya. Anda buka Mega ya. Kemana Anda copy ini adalah ke file text file kan. Kemarin kan sudah ini kan text file ya untuk data dari NCBI kan. Ini data ini Anda copy ke text file. Nah, jadi Mega Anda beri nama dulu, misalkan ini adalah rumput laut dengan primernya RBCL. Anda bisa saja misalkan Mega, kemudian pakai ini lagi namai misalkan CO1 dari Macaca fascicularis, ya. Atau misalkan CO1 dari gajah Sumatera. Baru kemudian file berikutnya, Anda copy itu MW1 RBCL1 ini, kemudian forward dan jadi dari data ini ya saya tutup lagi kan hanya ada dua, yaitu forward F dan reverse. Ya, jadi satu sampel itu dua data forward dan reverse. Ya, yang Anda harus masukkan ke dalam. Saya ini kan dulu, saya buka dulu Meganya. Ya. Oke, ini kelihatan ya? Kelihatan nggak? Enggak. Nah, kemudian file, Anda open, edit text file, ya. Oke, buka. Nah, kemudian Anda open file yang sudah saya ini kan tadi di ini saya buka dulu. Analisis, kemudian coba tadi RBCL, ya. Kemudian saya ambil, nah ini tadi ya, saya open. Nah, Anda kelihatan? Ya? Kelihatan nggak file Mega? Oke. Kelihatan, Ya. Pak. Ya, jadi Anda buat Mega, kemudian Anda bisa masukkan yang pertama, ya. Ini contoh. Anda buat dulu primernya, ya, primer RBCL F. Kan waktu Anda gunakan itu kan ada sekuennya. Kemudian primer RBCL R, ya. Kemudian Anda karena hanya ada dua ini, Anda tambahkan di sini primer gen RBCL RC. Jadi yang R Anda copy ke sini, kemudian dengan utilize, ya, kemudian klik reverse complement, dapatlah ini, ya. Selain itu di data ini, ya, Anda cari sekuen reference. Nah, saya ambil misalkan rumput laut yang Halophila decipient, ya, dari India dengan kode gennya, kemudian Anda copy gennya tadi, gen RBCL. Halophila from Vietnam, Anda dan semuanya. Ini adalah untuk pembanding, ya, dari sekuen Anda. Barulah Anda masuk ke tadi sampel-sampel tadi.
dalam hal ini adalah sampel mana? MW1 tadi ya. Nah, ambil MW1. MW1 ya, RBCLF. F, Anda kopikan ke sini. Ya. Kemudian yang R-nya. Nah, nanti Anda buka lagi, kopikan ke sini. Berikutnya, Anda buat lagi MW1 tapi yang RC-nya. Anda kopikan yang R ke sini, kemudian Anda blok, ya, Anda blok ininya, ya ini kan di blok, kemudian Anda utilize, ya, reverse compromise. Sebagai contoh nih, ini kan sudah saya reverse nih, saya kasih blok, kemudian saya utility, balik saya kan udah di reverse, kalau di reverse lagi akan sama kan? Paham nggak Ibu Tantri? Pelan-pelan ya. Jadi yang di data ini, yang R-nya Anda copy ke sini, kan ini sama nih jadinya kan? Anda beri nama di sininya bukan R tapi RC. Dengan cara apa? Yang sudah Anda copy dari R ke sini itu Anda blok. Drag. Anda klik utility. Ya. Anda klik reverse. Maka Anda punya MW yang RC. Kan beda ini, ya. Ini adalah reverse. Kenapa? Ini penting di dalam nanti kita akan membuat alignment. Ya. Kita akan membuat alignment. Nah, jadi semua data Anda simpan di sini nanti beri nama. Data Anda itu hasil sekuen, ya. Dari hasil sequencing, kemudian Anda buka filenya, kemudian download, kemudian Anda membuat file khusus untuk analisis hasil sequencing. Nanti kita ulang lagi kalau perlu nanti pada saat praktikum siang, ya, supaya Anda sudah dengan contoh. Nah, seringkali ya pemula-pemula itu bingung karena sistematiknya itu acak-acakan. Dengan saya harus mulai teratur tuh dari mulai didapatkannya, kemudian Anda mulai simpan di file ini kan tadi. Jadi selalu nih mega itu text file ini sebagai dasar untuk semua data ini. Nah, tambahannya adalah bukan dari data ini F dan R ini adalah dari hasil. Ini adalah create Anda untuk menginikan. Karena kita mau mengecek apakah fragmen kita ini baik atau tidak di dalam alignment. Oke, sampai sini sudah oke? Tidak ada masalah? Saya lanjutkan. Saya mau ngecek apakah sekuen hasil saya ini untuk sampel MW1 ini dengan MW1 yang forward dan reverse tadi bagus atau tidak. Karena kalau tidak bagus, kita harus order lagi sequencing. Nah, untuk itu saya buka yang datanya MW1. Ya. Jadi kelihatan ini ya datanya ya. Oke, terima kasih Bu Puji ini. Saya awal masuk untuk share nih ya, tadi nggak kelihatan. Nah, Anda lihat ini masukkan ke mega lagi. Ya. Masukkan ke mega lagi. Kemudian Anda buka alignment. Nah, di sini ya. Anda lihat ya. Nah, di sini kan yang file tadi Anda klik bukan yang di sininya, tapi yang klik di alignment, maka akan muncul ya. Tadi. Ya, itu memindahkan. Nah, yang dipindahkan apa? MW1 RBCLF bukan dengan R, tapi dengan RC-nya. Kenapa demikian? Supaya kita mau lihat kalau sama-sama itu sudah dibalik, itu harus nyambung, nempel. Anda lihat di hasil saya, ya. Nah, ya. Anda lihat kan? Kemudian Anda setelah dipindahkan, ya. Kemudian Anda blok. Ini tuh di blok ya, dua-duanya setelah dipindahkan F dan R tadi, Anda blok ya.
sampai ke ujung tadi, ya. Kemudian Anda alignment. Alignment by cluster. Nah, nanti oke. Nanti akan muncul pita ini tadi. Anda lihat ya. Bagaimana ya segmen saya ini. Nah, dari awal Anda bayangkan kalau Anda hanya 11 saja. Nih kebetulan karena PCR-nya bagus, kemudian desain primernya bagus, maka Anda dapatkan. Jadi ujung awal dengan sampai ujung akhir bintang, kecuali yang ini. Nah, yang betul adalah kalau F-nya ya itu harus ke dalam, ujungnya paling lebih panjang dibandingkan dengan RC-nya. Kalau bintangnya seperti ini, berarti segmen forward dan reverse Anda bagus. Ini dalam kasus tidak ada bintang, Anda harus pilih yang mana nanti. Nah, ini nanti berdasarkan pengalaman yang ada, Anda akan sampai sini sudah mengerti dari yang awal, ya. Asri, udah jelas? Bulan atau yang lain, ya? Pak ini, Pak Iwan mengikuti saya, Pak Iwan dengar saya? Iya dengar Pak, iya jelas Pak, Jelas, mengikuti. Ya? Oke, jadi Anda alignment. Kalau sekvennya ya bintang seperti ini, maka hasil sequencing Anda itu bagus. Seringkali kalau jelek itu udah banyak N-nya, ada N-nya nih. N-nya kemudian ininya tidak bintang. Kalau dengan saya, kalau tidak ada bintang seperti ini yang bagus, saya suruh ulang nih. Makanya kelemahannya adalah pada saat PCR, kemudian pita yang didapatkan itu kotor atau banyak multiband. Karena saya sangat ini kan dengan satu multiband, satu band saja, kemudian bersih dan tebal, maka hasil yang didapatkan seperti ini. Artinya apa? Sekuennya ini teruji dengan benar. Ya, oke. Karena waktu. Apalagi yang Anda sudah lakukan. Nah, kemudian dari dua ini digabung jadi satu. Ya, dari dua ini digabung jadi satu. Saya tutup ininya. Ya, oke. Kan? Saya gabung jadi satu, menjadi ini. Nah, jadi saya gabung jadi satu, sehingga yang saya dapatkan ini di copy ya, kemudian ditempatkan ke bawah. Nanti pilih yang terbaik. Nah, jadi kan yang kosong di bawah terus ya. Ini gabungan di antara ini kan. Jadi panjangnya sekarang menjadi 605. Nah, dari sini setelah digabungkan, kemudian Anda tempelkan ya. Anda tempelkan primernya. Jadi ini sebetulnya ke sebelah sini itu masih di alignment tempelkan, masih ada lagi, sudah saya edit ya. Karena sudah saya buang, Anda lihat ya. Si primernya itu nempel semua kan? Ya. Karena saya menggunakan yang tadi primer. Nah, yang saya gunakan ada primer yang ini kan? RBCL yang ada, ya. Kelihatan? Saya copy, kemudian saya inikan dengan yang gabungan tadi, ambil yang sudah digabungkan. Anda lihat. Artinya apa nih? Ya. Bahwa si segmen Anda sudah terkontrol dengan baik dengan primer yang karena hasil segmen itu tidak boleh kemana-mana, harus sesuai dengan primer yang Anda gunakan, ya. Jadi primer saya cocok sekali karena 100% nempel semua kan, oke. Nah ini baru sebelah kiri, ya. Sebelah kanannya, nah sebelah kirinya, oke.
berarti Anda save, ini sudah dikoreksi dengan primer yang forward. Kemudian Anda lanjutkan yang atas tadi, ya, ganti primer forwardnya dengan primer reverse. Makanya di sini saya reverse-kan. Apa yang terjadi? Ya, saya ini kan, ya, yang reverse-nya adalah mengoreksi sebelah kiri kan sudah terkoreksi, ya. Sebelah kanan sudah saya koreksi. Nah, di sini kan, karena di sini R bisa T bisa yang ini kan, ya. Makanya ini udah 100% nempel. Dan sebelah kanan itu masih ada panjangnya, ada buang, hanya sampai kepada frame. Jadi RBCL yang saya gunakan itu, ya, dari ujung awal yang sudah dikoreksi primer kiri forward dengan reverse tadi sudah terkoreksi. Umumnya bagi pemula ataupun ini tidak melakukan step yang ini. Sehingga sekuen yang Anda dapatkan tidak teruji apakah baik atau tidak. Kalau dengan saya harus seperti ini, kalau tidak ulangi lagi. Sehingga sekuen-sekuen yang keluar dari tempat saya itu sangat teruji dengan baik. Ya. Anda pun harus mengikuti pola yang seperti ini. Karena kalau nanti misalkan oleh pembimbing penguji Anda itu ditanyakan, Anda tunjukkan ini, maka Anda akan sudah artinya Anda tahapannya benar, hasilnya kerjanya bagus, dan dapat ditangkap ini. Nah, inilah hasil dari sampel RBCL yang ini tadi, ya. Nah, oke. Yang sudah jelas yang ini semuanya, ya, tahapannya sampai mendapatkan kemudian. Jadi data yang ini itu adalah vital di dalam Anda mendokumentasi hasil-hasil tadi, kemudian Anda tambahkan, cari, ya, masukkan ke sini, ya, sehingga ini nanti akan kita gunakan untuk membuat dendrogram dan perbandingan. Nanti akan minggu keberapa itu akan saya berikan tahapan maupun teori. Oke, paham, Pak Iwan? Sudah jelas prosedur dan caranya, ya? Karena waktu kita terbatas, nih saya balik lagi. Ada yang bertanya sebelum saya balik lagi ke apa namanya, ke PPT kuliah yang ini kan? Udah cukup jelas? Nah, nanti siang kita ulangi lagi, ya, supaya Anda paham. Nah, sampai, ya, nanti karena Anda sudah mendapatkan kuliah dari saya, harusnya Anda sudah masuk ke tol, ya, yang tidak akan salah lagi. Oke. Karena waktu kita tinggal terbatas, saya balik lagi ke PPT kembali, ya, ke yang ini tadi, share lagi. Kelihatan PPT-nya? Oke. Saya masuk ke nanti saya lengkapi, nanti Anda bisa download ke ininya, ya. Nah, baru kemudian karena waktu kita terbatas, apa manfaat DNA sequencing? Nah, terutama mengenai ukuran genom dan isi genom, ya. Ini manfaat daripada kita dari mulai bakteri, virus, eukaryotik genom, dan sebagainya, ya. Ini manfaat pertama untuk DNA sequencing. Nah, kita bisa dapatkan ini ukuran genom dari masing-masing dan serta isinya sudah jelas. Nah, ini bisa kita apa namanya, download misalkan whole genome untuk bakteri apa, ya. Nah, tinggal sebutkan ada ini ukuran genom yang mulai ukuran yang kecil sampai ukuran yang terbesar untuk beberapa ya, reptil dan sebagainya, ya, untuk kita sama mamalia, beberapa hal yang ini dari hasil berkat sequencing yang di ini. Nah, kemudian tadi, ya, ukuran genomnya itu seberapa besar, ya, dari hasil sequencing tersebut, ya. Kemudian Anda juga bisa mensekuen
kromosom setiap kromosom yang ada. Di sini ada misalkan mencit mana ada Bosaurus ya, ataupun sapi ya, ada Homo sapien, kemudian ada kromosomnya ada 23 dan sebagainya. Ini adalah data-data bagaimana isinya tadi sudah disekuen. Genome Project itu sudah berkembang dengan baik. Kemudian yang ukurannya kecil, ini berkat tadi ya, hasil sequencing dengan teknik yang Anda sekarang tinggal masuk saja ke ini kan. Jadi baru sekarang ini nanti ya akan meningkat lagi kepada genome sequencing dan digunakan untuk apa? Untuk de novo sequencing khusus mengenai ini, untuk juga digunakan resequencing untuk whole genome ya. Ini kemudian untuk melihat transkriptom, jadi yang nanti akan diterjemahkan di dalam tadi ke mRNA ya. Kemudian kemudian juga kita ingin melihat adanya epigenetik. Jadi ini manfaatnya. Tadi barangkali nanti Ibu Puji yang sudah sekarang menggunakan genetik yang di Advanced Lab ya, Bu Puji ya. Sekarang sudah yang ini nanti barangkali bisa disampaikan bagaimana. Itu sudah otomatis, kemudian kapiler. Yang kita punya adalah 8 kapiler sebetulnya, dengan sayang itu harganya tidak begitu berbeda, bisa 16 kapiler, jadi muatannya bisa lebih banyak. Nah, ini prosedurnya udah pakai fluoresen ya, untuk yang genetik yang dari. Nah, ini mudah-mudahan jadi bekal Anda. Nanti kita siang latihan lagi ya, untuk memantapkan tadi prosedur yang kalau Anda bisa punya hasil sequencingnya, nanti mungkin Anda belum pernah. Saya banyak koleksi ribuan hasil sequencing ya. Nanti ya saya ambil dari data saya, kemudian Anda bisa, kalau bisa komputernya dibawa nanti sekalian supaya kita bisa latihan siang tadi. Yang penting di sini adalah keterampilan Anda dengan benar ya. Seringkali itu apalagi sekuennya hanya sebelah, wah udah. Kalau dengan saya udah nggak dipercaya itu sebelah itu ya, karena kemungkinan salahnya besar gitu kan. Nah ini saja, yang kedua itu banyak yang bintangnya itu makin sedikit ya. Artinya apa? Bahwa kualitas hasil sekuen Anda itu masih diragukan. Jadi harus seperti yang saya tunjukkan tadi ya, bintangnya itu hampir semua. Maka tidak ragu ya bahwa sekuen yang Anda dapatkan itu adalah kualitasnya dapat dipercaya dan pastilah kalaupun dilaporkan ya. Nah seringkali itu makanya kenapa kalau di Genbank tadi dilihat labnya, lab siapa itu ya, lab yang ece-ece itu kan biasanya nggak dipercaya itu kan, karena tadi ketelitian maupun prosedurnya ya. Ya mudah-mudahan Anda sudah mendapatkan kuliah dari saya tadi akan samalah dengan lab yang hebat pun ya, supaya Anda prosedurnya sudah memenuhi syarat. Baik, barangkali karena waktu kita terbatas ya, kita sudah dari jam pagi, mudah-mudahan dapat ditangkap. Nah, saya akan lengkapi ya ini dengan contoh-contoh real supaya Anda bisa mengikuti dengan baik ya, bisa Anda pelajari di rumah. Tapi nanti siang kita fokus pada latihan lagi supaya jadi saya ambil nanti asli dari yang kita minta, kemudian kita alignment dengan betah, dan tentu saja nanti produknya harus sesuai dengan target kita. Tadi produknya 590 ya. Nah, itu tadi. Nanti saya tunjukkan saya mensekuen untuk polimorfik pada gen SP70 360. Betul-betul bintang semua, gitu kan? Artinya apa? Kedua-duanya itu
dipercaya, dan memang karena penting nanti, karena kita kan pada analisis single nucleotide polymorphism, kalau satu ada salah karena prosedur, ya, maka kita tidak akan mendapat SNP yang benar-benar. Oke, ya. Ada yang bertanya sebelum saya tutup? Ya. Tapi IPB mobile-nya ya, presensinya sudah saya buka, silahkan ini kan. Tadi, tetapi di New LMS saya akan lengkapi dulu dengan contoh-contoh ya, kan, supaya Anda bisa mempelajari. Oke, Ibu Tandri bisa menangkap ya dari teori dasar ya, contoh-contoh yang tadi. Ya. Jadi sekarang ini yang banyak dipakai adalah tadi ya, bukan Maxam and Gilbert karena lebih jelimet. Walaupun akurasinya sama, ya. Nah kan kita biasanya cari yang praktis, nggak jelimet. A atau B, kemudian ada A, oh berarti A dia gitu. Kalau dua-duanya A atau B, yang A-nya tidak ada, A atau B-nya berarti dia B, gitu kan. Nah, dan seperti itu yang biasanya orang Indonesia cari yang praktis, gitu. Makanya cocok kalau ngambil yang Sanger. Tapi kalau yang di luar, coba dua-duanya yang ini. Baik, itu saya tutup ya. Saya stop share. Terima kasih atas ininya. Nanti siang kita akan coba lagi ya latihan. Kalau Anda punya sekuen ininya, mulai dari bagaimana mengedit. Jadi saya berikan mulai prosedur standar sampai ke editing. Nah, yang penting di dalam hasil ini kan tadi, kalau Anda, yang penting Anda harus dua-duanya, forward dan reverse. Sehingga sampel yang Anda kirim itu, sampel hasil PCR, Anda jelaskan, sudah dipurifikasi atau tidak, Anda katakan tidak, belum atau belum dipurifikasi. Ya. Karena akan mengganggu hasil sekuensi. Ya. Kalau tidak dipurifikasi. Nah, Anda kirimkan juga si primernya. Biasanya mereka minta. Primer yang digunakan untuk amplifikasi PCR tadi diminta. Kalau Anda dua-duanya, berarti forward dan reverse-nya Anda kirim juga. Nah, ini dasar yang sekarang ini yang automatic sequencing itu berbasis pada primer. Nah, nanti ada juga kasus-kasus bahwa primer yang digunakan di PCR belum tentu pada saat sequencing sama. Ya. Makanya Anda mendesain primer sebaik mungkin supaya bisa digunakan pada saat sequencing. Kalau tidak bagus, maka hasil sequencing aja tidak optimal. Makanya saya biasanya mendesain primer supaya bisa digunakan untuk PCR dan sequencing. Oke, itu latihan. Gak usah takut ya. Anda akan ini nanti di dalam saat Anda mulai matang, mulai sering melakukan, akan ada pengalaman-pengalaman by experience. Yang experience tadi bisa makanya saya sharing experience saya supaya Anda tidak mulai dari nol untuk itu ya. Dan sistematikanya seperti apa yang saya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mudah-mudahan Anda tetap sehat ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Silakan kalau mau live ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Dedi.